الترمذي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث العالم العلامة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبت بعثه الله على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Alhamdulillah, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah terus berikan kepada kita sehingga alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan barakah, insyaallah penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tempat yang penuh dengan berkah dan rahmat itu jelas, gampang untuk dicari. Tidak susah kita untuk mencari mana sih tempat yang penuh dengan berkah. Tidak susah kita untuk mencari mana tempat yang penuh dengan rahmat. Intinya cari tempat yang di situ disebutkan atau dibacakan ayat suci Al-Quran. Di situ disebutkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan qasidah, pujian-pujian syair memuji dan memuja Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah, itu tempatnya rahmat, tempatnya berkat. Tempatnya kebalikan dari rahmat, tempatnya azab, tempatnya perpecah belahan, tempatnya keributan, tempatnya setan. Di mana? Di tempat yang di situ banyak bohongnya, di tempat yang di situ banyak berselisihnya, yaitu pasar, ya kan? Pasar itu dijadikan tempat rumah daripada rumah setan. Nauzubillah min dzalik. Alhamdulillah, ini tanda bahwasanya kita dipilih sama Allah, mesti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk berkumpul di tempat yang berkah insyaallah. Mudah-mudahan ini tanda baik untuk kita. Insyaallah kita menjadi daripada hamba-hamba yang selalu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekat kepadanya, untuk dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, seperti yang sudah kita mulai di pertemuan pertama di bulan kemarin, ini aturannya minggu kemarin. Jadwal kita di malam Senin akhir bulan sama Ustaz itu. Cuman karena malam kemarin, minggu kemarin tahun baru, kita nih balik di seberang. Kalau lewat jam 10 tidak bisa nyebrang lagi. Kalau tahun baru. Jadi kita ngomong musalahan dimundurkan Alhamdulillah. Jadi
Di pertemuan pertama kemarin yang kita bahas adalah sedikit sekelumit daripada biografi yang mengumpulkan hadis-hadis di kitab ini, yaitu Al-Imam At-Tirmizi, ya. Dan kita sudah sebutkan ini kitab apa, yaitu kitab hadis yang menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab ini tidak ada hukum halal haram, bukan yang dibahas hukum bagaimana solat, cara-cara solat, bukan ya, tapi di kitab ini hal-hal yang berkaitan dengan Nabi, walaupun nanti hal termasuk hal yang berkaitan dengan Nabi, masalah ibadah, cuma secara global, tidak secara detail. Dan jumlah hadisnya kurang lebih 400 hadis, 300 sekian lebih, kurang lebih 400 hadis. Kita selesai sudah dari muqaddimah itu semua. Sekarang alhamdulillah kita akan memasuki bab pertama. Bab pertama dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Hal-hal yang berkaitan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala. Bab pertama itu sama beliau dijadikan bab pertama adalah bab ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan atau hadis-hadis yang menyebutkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalqun. Ini perbedaan bahasa Arab. Bahasa Arab itu beda harokat, beda arti. Khalqun sama khuluqun itu kalau dilihat dari hurufnya sama, 3 huruf. Huruf yang pertama kha, huruf yang kedua lam, huruf yang ketiga qaf. Cuman harokatnya beda. Harokat beda, artinya beda. Kalau khuluqun, kalau semuanya dhammah, khuluqun itu jamak dari akhlak, budi pekerti, sifat yang baik, sifat terpuji. Tapi kalau bacaannya khalqun, kha-nya di fathah, lamnya di sukun, huruf terakhir tidak perlu dibahas karena di dalam huruf Arab itu huruf terakhir tidak dibahas. Huruf terakhir itu tergantung i'rab atau tergantung amil sebelumnya. Jadi yang dijadikan patokan untuk harokat itu huruf pertama dan huruf kedua. Huruf pertama dan huruf kedua. Khalqun, khuluqun, yang dijadikan patokan ya huruf pertama, kha-nya sama lamnya. Apa harokatnya, maka dari situlah berbeda maknanya. Yang pertama tadi khuluqun, jamak dari akhlak, sifat terpuji. Dalam Al-Quran Allah sebutkan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad berada di akhlak yang paling tinggi, khuluq. Tapi ini bukan khuluq. Nah, ini bab maja'a fi khalqi. Khalqun, apa itu khalqun? Ciptaan atau postur tubuh yang Allah berikan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang dibahas oleh beliau adalah yang berkaitan dengan postur tubuh Nabi besar Muhammad, yang berkaitan dengan zahirnya Nabi besar Muhammad, yang berkaitan dengan apa yang bisa dilihat secara langsung dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang beliau bahas pertama kali postur tubuh. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa yang beliau bahas pertama kali postur tubuh, padahal jelas bahwasannya postur tubuh itu bukan jadi patokan untuk orang itu dekat dengan Allah atau tidak. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Kata Nabi, Allah tidak melihat dari penampilan kalian. Allah tidak melihat dari muka kalian. Allah tidak melihat dari warna kulit kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Tapi yang Allah lihat itu hati kalian. Jadi yang batin, yang tidak kelihatan, itulah yang dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang zahir bukan itu patokannya. Betapa banyak orang yang ganteng rupanya, rapi pakaiannya, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada harganya.
tidak dipandang sama Allah. Rapi belah, ganteng. Kita lihatnya tuh, tapi di sisi Allah dia hamba yang tidak dipandang oleh Allah. Tapi rubba ash'ata akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah, kata Nabi dalam hadis. Kata Nabi, betapa banyak orang ash'ath akbar, pakaiannya biasa, akbar, debuan. Orang Badui dulu itu kan, atau orang Arab dulu kalau berjalan jauh pasti debuan, karena mereka naik kuda, naik onta, debu. Madfu'un bil abwab, ini orang di depan pintu, tidak diizinkan masuk, susah untuk masuk ke rumah-rumah. Kalau di acara atau pas diundang, dia paling belakang, tidak disuruh maju ke depan. Kalau pas lagi ada acara nikahan, enggak ditoleh. Dia mau hadir, dia mau tidak hadir, enggak ditoleh. Kenapa? Bukan orang terpandang. Tapi kata Nabi, lau aqsama 'alallahi la abarrah. Tapi kalau dia bersumpah kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sumpah dan doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Karena ini orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh menilai orang dari penampilan, tidak boleh menilai orang dari pakaian. Oh, ini pakai imamah, pakai jubah, pakai serban, wali berarti. Belum tentu. Ini pakai sepan, pakai kemeja, pakai topi pet, oh ini bukan wali. Jangan. Betapa banyak yang pakai imamah dalamnya iblis, tapi yang pakai topi pet dalamnya wali Allah. Yang pakai celana orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan menilai dari zahir, dari luar, karena yang dinilai sama Allah al-batin, hati kita. Maka dari itu ulama menganjurkan kita untuk memperhatikan masalah batin. Jangan terlalu perhatikan masalah luar. Jangan rapi, dituntut oleh syariat kita untuk rapi, untuk bersih, dituntut kita, disunnahkan, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai seperti perempuan, dikit-dikit berkacau misalkan. Nah itu cak betina berarti. Dikit-dikit berkacau, nak metu setengah jam. Lama lah dia daripada bininya. Nah itu balak itu berarti. Tak boleh. Nabi rapi. Nabi itu kemana-mana selalu bawa kayak tas gitu, kotak kecil. Isinya siwak, isinya kaca, dan isinya sisir. Artinya Nabi sebelum keluar sisir dulu. Tidak compang-camping, rapi Nabi, tapi tidak berlebihan. Tidak berlebihan, karena yang harus kita lebihkan adalah urusan hati kita. Hati kita ini bersih atau tidak? Ketika kita merapikan muka kita, hatinya macam mana? Kotor tak hati kita? Nah, itu yang diajarkan oleh ulama untuk lebih kita perhatikan. Tapi kenapa? Ini kita balik ke inti masalah kita. Tapi kenapa Al-Imam At-Tirmidzi, beliau di dalam kitab ini menyebutkan bab pertama yang berkaitan dengan postur tubuh Nabi, zahir. Yang tadi banyak hadis kita dengar Nabi ngomong lebih perhatikan bagian batin daripada zahir. Allah tak melihat zahir, Allah tak melihat penampilan kita, tak melihat postur tubuh kita, muka kita, yang Allah lihat hati kita. Tapi kenapa Al-Imam At-Tirmidzi di bab pertama beliau sebutkan postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zahir, yang kelihatan? Dijawab sama ulama dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, bahwasannya beliau sengaja sebutkan bab yang menjelaskan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasan pertama, karena beliau tahu di akhir zaman nanti banyak umat yang rindu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak yang rindu sama Nabi. Ini termasuk ilham dari Allah untuk beliau. Dan banyak yang tidak tahu sifat Nabi. Banyak tidak tahu sifat Nabi. Sekarang ini umat muslim sekarang kalau ditanya tentang nabinya cuma tahu Muhammad bin Abdullah, paling bin Abdul Muttalib, selesai. Padahal Nabi sendiri yang menyebutkan nasab beliau sampai Adnan. Dan diriwayatkan barang siapa yang hafal nasab Nabi sampai Adnan, jaminan untuk masuk surga.
Kalau ditanya istri Nabi, taunya cuma Sayyidah Khadijah. Ditanya putra putri Nabi, taunya cuma Siti Fatimah. Sangat minim sekali pengetahuan umat sekarang dengan Nabi mereka. Jauh. Saya di sekolah-sekolah sejarah Nabi Muhammad, apa yang mereka pelajari? Muter-muter di situlah. Padahal sejarah Nabi sangat luas. Ketika ditanya bagaimana sifat Nabi, Nabi itu pokoknya ganteng, belaga, kata dia. Cak mana belaganya itu? Tidak tahu. Oleh alasan itulah Al-Imam At-Tirmizi akhirnya beliau di bab pertama beliau letakkan bab yang menjelaskan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita di umat akhir zaman itu bisa membayangkan tentang Nabi besar Muhammad. Bisa kita mengkhayalkan bagaimana bentuk tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengkhayalkan bentuk tubuh Nabi besar Muhammad, insyaallah kita akan diberikan oleh Allah karamah untuk bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al-akhir. Di dunia jelasnya, sebelum di akhirat. Kalau di akhirat itu galau-galaunya ketemu Nabi. Kalau di akhirat semua akan ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia, nah itu yang tidak semua. Maka dari itu, itulah yang dikejar sama ulama. Bagaimana mereka diberikan kenikmatan untuk bisa ketemu dengan Nabi di dunia sebelum di akhirat. Kenikmatan yang sangat lezat di dunia adalah ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana mau ketemu sama Nabi kalau sifat dasar Nabi saja kita tidak tahu? Bagaimana mau ketemu sama Nabi? Kita bisa ketemu dengan seseorang kalau kita udah tahu bagaimana bentuk orang itu. Atau kita bisa menghayalkan. Makanya seorang murid datang ke gurunya. Datang nanya, "Ustaz, aku pengen ketemu Nabi. Cak mana calonnya?" Dalam mimpi. Kata Ustaz tadi, "Kau tiap hari makan iwak." Bingung muridnya. Minta cara bagaimana ketemu Nabi. Dikasih jawaban, suruh banyak makan iwak. Tiap hari kata ustaznya kau makan iwak, Agus. Sudah, murid ini karena dia pasrah sama gurunya, dia ikuti. Pagi sarapan sama iwak. Cuma dimacam-macam kan iwaknya sama dia. Tidak, iwak itu tuh lah. Iwak ini masaknya siang dipindang misalnya. Malam dibakar. Seminggu makan iwak. Setelah 1 minggu, ini murid datang lagi ke gurunya. "Ustaz, sudah 1 minggu aku udah makan ikan terus." Kata Ustaz tadi, "Nah, kau mimpi apa selama 1 minggu ini?" "Semalam Ustaz aku mimpi. Mimpi aku di pinggir laut melihat ikan banyaknya nih iwak di situ." Akhirnya mimpinya mimpi iwak. Kenapa? Karena dia tiap hari makan iwak. Tiap hari dia mikir iwak, siang nih iwak lagi, malam nih iwak, apalah masak malam nih biar tidak bosan. Jadi selama 1 minggu yang dia pikirkan itu iwak. Akhirnya mimpinya nyingok iwak sebanyak idak di pinggir laut. Kata gurunya, itulah jawaban permintaannya. Kau ingin ketemu Nabi, coba ganti iwak itu, ganti dengan Nabi besar Muhammad SAW. Coba di waktu pagimu, di waktu jam makan istilahnya kata gurunya. Pagi, siang, malam, kau bayangkan, kau khayalkan, kau hadirkan syakhsiat Nabi besar Muhammad SAW. Dalam 1 minggu kau akan ketemu Nabi. Tak lama. Para masyaikh, guru-guru kita itu ngasih kabar gembira kepada kita bahwasannya untuk ketemu Nabi itu tidak lama. Cuma butuh satu, hati yang selalu ta'alluq kepada Nabi. Itu. Coba dari pagi, siang, malam kita ingat Nabi. 1 minggu kita ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu orang yang paling dermawan. Tidak ada orang yang lebih dermawan dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi melihat ada umatnya, salah satu dari umatnya semangat tiap hari, lupa diingat lagi Nabi, lupa lagi diingat lagi Nabi, itu tidak sampai 1 minggu orang itu akan
datangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sampai 1 minggu. Karena apa? Karena Nabi orang yang paling dermawan. Ketika dia melihat, tapi sungguh-sungguh, ada dari umatnya yang sungguh-sungguh ingin bertemu dengan beliau, setiap saat, kapan dia lupa, langsung ingat lagi dengan Nabi, cepat didatangi oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya cuma satu, ta'alluq. Kuncinya cuma satu, kita selalu menghayalkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita bayangkan, lagi kosong, jangan mikir yang macam-macam, mikirin Nabi. Nah, Al-Imam At-Tirmizi pengen kita seperti itu, maka di bab pertama dari kitab Syama'il ini beliau letakkan bab yang menerangkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita ni cepat, gampang bisa membayangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau menaruh bab ini di bab pertama agar nanti ketika kita mendengar bab-bab yang berikutnya kita sudah bisa membayangkan syakhsiyat Nabi besar Muhammad. Tak apa-apa kalau masalah tafakkur fi dzatillah itu yang tak boleh. Kita membayangkan Allah itu bagaimana, hati-hati, langsung stop, tak boleh, haram itu. Karena akal kita tidak akan mampu untuk sampai ke tujuan atau ke satu titik Allah itu bagaimana, tidak bakal mampu. Dan itu sudah dilarang sama Nabi besar Muhammad. Tafakkaru fi khalqillah, ini khalqun lagi. Wala tatafakkaru fi dzatillah. Kata Nabi, silahkan kalian tafakkur di ciptaan Allah. Allah nyiptakan bumi, silahkan. Allah nyiptakan langit, bintang, silahkan. Ada yang mampu, mempunyai keahlian, astronot itu kali nengok bintang, bulan, silahkan. Ada yang punya keahlian untuk bertafakur masalah lautan, kedalaman lautan, ada makhluk, silahkan. Itu bebas. Wala tafakkaru fi dzatillah. Tapi zat Allah dilarang sama Nabi kita untuk tafakur di situ. Stop langsung. Karena akal kita tidak akan mampu, tidak akan sampai kepada hal tersebut. Tapi kalau Nabi boleh kita menghayalkan zat Nabi besar Muhammad. Kita membayangkan bagaimana sih bentuk badan Nabi besar Muhammad. Itu boleh. Bahkan itu mahbub, mandub, mustahab, sangat dianjurkan agar tadi kita cepat ta'alluq kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di bab pertama sudah diterangkan bagaimana postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti di bab-bab berikutnya ketika kita mendengar cerita Nabi, kita bisa membayangkan, oh Nabi itu seperti ini, oh Nabi itu seperti ini, oh badannya seperti ini, kulitnya seperti ini, luar biasa. Dan ini termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena tidak ada umat sebelum kita yang mereka dikekal abadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat nabi mereka, itu tidak ada. Tanyalah umat Nasrani, tidak usah itu. Mereka dengan mereka meletakkan Nabi Isa di salib saja itu sudah salah. Jadi apalagi kita nak tanya bagaimana rambutnya, bagaimana tinggi, salah. Dengan mereka meletakkan Nabi Isa di salib itu sudah salah. Itu sudah kesalahan yang fatal. Yahudi, Nabi Musa tanya, tak tahu. Cuman kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah kekal abadikan sifat-sifat Nabi dalam satu kitab. Dan ini kitab bukan sembarangan kitab, bukan cuman 50% benar, 50% tidak benar, tidak. Ini kitab 100% benar. Kenapa 100% benar, akurat? Karena melalui sanad. Imam Tirmizi setiap menyebutkan satu riwayat, setiap menyebutkan satu sifat Nabi, itu beliau sebutkan, beliau dengar dari siapa, gurunya siapa, disebutkan. Gurunya dengar dari siapa, disebutkan. Gurunya lagi dengar dari siapa, disebutkan. Baru sampai kepada sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bukan remang-remang, tidak. Kitab Syama'il ini jelas, akurat, 100%. Bukan remang-remang. Beliau ini Imam Tirmizi, kalau kita ingat, beliau ini hidup di abad ketiga. Kalau karangan atau yang beliau kumpulkan ini hadisnya itu lemah atau maudhu, tidak jelas, tidak pasti, bahkan salah,
itu pasti dibantah sama ulama-ulama setelahnya. Tapi lihat, beliau sebutkan, jadi pede kan, aku dengar ini dari guru aku dari gurunya lagi, sebutkan nama gurunya dari gurunya lagi, baru sampai ke sahabat Nabi. Setelah beliau sebutkan semua di kitab ini, nah nilailah kamu dewek kitab ini, murid-muridnya, generasi setelahnya, mereka baca kitab ini, geleng-geleng semua. Makanya puluhan dari ulama yang mensyarahkan kitab ini, bukan 1, 2, 3, puluhan ulama mensyarahkan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang sudah dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan guru-guru tadi yang disebutkan oleh Imam Tirmizi semua dalam kitab ini, itu biografinya jelas, tercatat semua di kitab ulama hadis. Imam Tirmizi, cari biografinya. Puluhan ulama hadis yang mencatat, yang membukukan biografi ulama-ulama perawi hadis menyebutkan biografi Imam Tirmizi dan semua memujinya. Gurunya lagi, siapa ini? Qutaibah ibn Sa'id. Puluhan ulama menyebutkan siapa Qutaibah bin Sa'id dan dipuji sama ulama. Gurunya lagi juga begitu. Jadi ini kitab sangat akurat, bukan terbang-rebang, bukan. Jadi setelah Imam Tirmizi sampai sekarang tidak ada ulama satupun yang menyalahkan kitab ini. Jadi bisa kita katakan ini kitab mutawatir. Kenapa mutawatir? Karena semua ulama menerimanya, bukan ulama abal-abalan, ulama pakar hadis, ulama yang luar biasa yang menerima kitab ini. Nah, sehingga kita yakin betul bahwasannya hadis yang disebutkan di kitab ini betul-betul hadis dari sahabat yang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka riwayatkan kepada kita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat dari Allah, nikmat yang luar biasa dari Allah. Makanya rugi kalau kita hidup di dunia ini tidak pernah mendengar sama sekali, tidak pernah membaca sama sekali hadis-hadis yang seperti ini. Rugi. Kita belajar kitab lain, kita belajar ilmu-ilmu lain, tapi yang berkaitan dengan Nabi kita nol, itu rugi kita. Rugi. Kita punya kitab yang akurat menyebutkan sifat Nabi, tapi kita di dunia ini tidak pernah dengar sama sekali. Tahu-tahu nanti mau ketemu Nabi di akhirat. Bagaimana kita mau menghadap Nabi kalau kita tidak kenal dengan Nabi di dunia? Maka dari itu kita dulu pas di Mekah belajar sama Buya Sayyid Ahmad Al-Maliki di Mekah Al-Mukarramah selama 10 tahun. Itu setiap hari ada materi bab kitab yang berkaitan dengan Nabi. Setiap hari. Syama'il ini kita baca di hari Kamis siang. Hari Rebunya baca kitab lain, sama, cuma kitab lain. Kitab ini hatam, cari syarah yang lain, kita baca syarahnya sama beliau. Kitab Syama'il hatam, syarah Imam Manawi, cari syarah lain, syarah Imam Mulla Ali Qari. Syarah Mulla Ali Qari hatam, cari syarah yang lain, syarah Ibn Hajar. Syarah Ibn Hajar hatam, cari syarah yang lain, syarah Ahsa'i, ini yang Al-Faqir bawa di depan sana. Jadi setiap hatam ulang lagi, setiap hatam ulang 10 tahun. Tak pernah kosong dari materi ini. Kenapa? Karena ini materilah yang akan mendidik jiwa kita, yang akan mendidik kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Kita paham syariat, tahu hukum halal haram, tapi tidak tahu tentang Nabi. Nah, itulah akhirnya yang menyesatkan umat. Tahu dia hukum halal haram, tapi tidak paham tentang Nabi. Itulah yang akan keras sama umat Nabi sehingga mengkafirkan mereka, mensyirikkan mereka, membid'ahkan mereka. Karena tidak tahu, kosong. Ini tidak boleh dikosongi. Ini wadah yang harus diisi dalam diri kita. Untuk apa? Untuk biar kita bisa dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama beliau sengaja diletakkan bab pertama tentang khalqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana postur tubuh Nabi. Dan juga Al-Imam Al-Busiri, semalam kita ada kajian di Tujulu Syarah Burda Al-Busiri, nyambung. Al-Imam Busiri mengatakan wa man huwa ayatul kubra li mu'tabirin. Nabi ini bentuk tubuhnya itu adalah tanda kebesaran dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bentuk tubuh.
Karena tadi Nabi mengatakan kalian itu kalau mau tafakur, tafakur dengan ciptaan Allah. Jangan tafakur zat Allah. Bagaimana kita bisa tahu Allah maha besar, maha agung dengan ciptaannya? Bagaimana kita yakin Allah itu ada dengan adanya makhluk sebesar ini? Kan gitu. Orang bisa menilai seseorang dari karyanya. Kita tidak ketemu sama Imam Nawawi, tapi kita bisa takdim, bisa cinta, bisa istilahnya luar biasa hormat kita kepada Imam Nawawi dari karya-karyanya. Kita tidak ketemu dengan Imam Ghazali, tapi kita bisa geleng-geleng dengan Imam Ghazali dari kitab Ihya Ulumuddin, dari karyanya. Kita tidak ketemu dengan yang bangun bangunan ini misalkan, tapi kita bisa nilai, oh yang bangun ini ahli ini. Ngapa? Bagus bangunannya. Nah, jadi kenapa Nabi arahkan kita untuk bertafakkur fi khalqillah? Biar kita tahu kebesaran Allah. Ternyata ciptaan Allah yang paling sempurna adalah bentuk tubuh Nabi besar Muhammad SAW. Waman huwal ayatul kubra li mu'tabirin, kata Imam Al-Busiri dalam qasidah burdahnya. Nabi Muhammad postur tubuhnya, bentuknya itu adalah tanda yang paling besar atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat nanti, kalau kita dengar nanti bagaimana sifat-sifat Nabi, luar biasa. Ini jadi ketika orang melihat Nabi langsung ingat Allah. Subhanallah. Jadi kalau Nabi Yusuf Allah berikan setengah ketampanan, Nabi Muhammad Allah berikan 100% ketampanan. Nabi yang ngomong, oh tia Yusuf syatrul husn. Kata Nabi Yusuf cuma diinjak 50% ketampanan. Itu saja sudah membuat wanita sampai tergila-gila gitu. Ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Zulaikha tidak kuat, perempuan zaman dulu itu perempuan yang punya malu. Ini Zulaikha istri gubernur, bukan sembarangan laki, bukan sembarangan orang, tapi tidak kuat menahan gejolak nafsunya ketika setiap hari melihat Yusuf. Akhirnya dia ajak Yusuf. Bayangkan perempuan mengajak laki-laki. Biasanya kebalik, laki-laki goda perempuan. Tapi Nabi Yusuf dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Zulaikha digunjingi, dicaci atau dikatai sama kawan-kawannya, madai kau gudo siapa? Anak asuh. Tak malu. Zulaikha tak jawab. Kata Zulaikha, percuma aku jawab. Sama Zulaikha mau dibuktikan, besok jaturi ke rumah, kata Zulaikha. Datang semua tuh, kumpul di rumah. Gaya orang dulu disiapkan nampan di setiap perempuan yang datang. Nampan tadi isinya buah sama lading, motong dewek. Zulaikha paksa Nabi Yusuf untuk masuk ke ruangan itu. Nabi Yusuf tidak mau. Diriwayatkan di kitab tafsir yang lain, Nabi Yusuf tidak tahu di dalam ruangan itu ada perempuan. Lewat Nabi Yusuf. Itu perempuan yang lagi ngocek apel, bukan ngocek apel, kulitnya mereka ngocek. Lupa mereka. Ternyata pisau yang tajam itu bukan melukai, bukan ngocek, ngupas buah, tapi malah melukai jari-jari mereka. Tak terasa. Apa yang mereka katakan? Ma hadza basyara in hadza illa malakun. Oh, ini bukan manusia. Ini malaikat. Sengaja Zulaikha manggil, biar kamu tahu cak mana aku tiap hari ngikoknya. Jawabannya itu. Ketika Nabi Yusuf sudah lewat baru nyerit galong apa? Berdarah kalau tangannya. Itu baru setengah kegantengan. Kata Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Allah berikan 100 kegantengan, 100%, 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Sempurnanya Nabi 2 kali lipat dari Nabi Yusuf. Tapi mungkin ada yang bertanya, tapi ngapa Ustaz? Katik betino yang sampai cek itu sama Nabi Muhammad. Kita tak katik di kitab sejarah ada betino yang goda Nabi. Tak katik dalam sejarah ada betino yang tergila-gila sampai melukai dirinya karena melihat Nabi. Itu banyak jawabannya. Salah satunya kata ulama, karena ketampanan Nabi itu dibarengi dengan jalal, al-jamal ma'al jalal. Ketampanan beliau
itu dibarengi dengan wibawa yang luar biasa dari Allah untuk Nabi Muhammad. Jadi ketika perempuan, orang baik perempuan atau laki-laki pertama kali melihat Nabi, itu langsung merasa wibawa Nabi yang sangat luar biasa. Jadi belum sempat tergoda dengan kegantengannya, udah kena wibawa dulu. Diriwayatkan ada perempuan yang mau ketemu sama Nabi, itu tangannya gemeteran. Padahal Nabi umumnya biasa, duduk dengan sahabat, pakaian-pakaian biasa, tidak ada bodyguard. Tapi ini perempuan ketika mau menghadap Nabi gemeteran. Kenapa gemeteran? Karena wibawa yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW. Itu alasan pertama. Yang kedua, karena beliau ini adalah rahmatun muhdah. Beliau ini Allah utus, Allah ciptakan bentuk rahmat Allah untuk kita. Nabi itu dari ujung ke ujung rahmat. Kalau syariat beliau rahmat, sunnah beliau rahmat, perintah beliau rahmat, larangan beliau rahmat, murka beliau pun rahmat, pedang beliau pun rahmat, jihad beliau pun rahmat. Jadi tidak nyambung kalau kegantengan beliau sampai jadi fitnah. Itu bertolak belakang dari unsur asli Nabi besar Muhammad, yaitu adalah rahmatun muhdah, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua alasan ini. Jadi dua alasan ini kata ulama, kenapa perempuan di zaman Nabi yang ketemu dengan Nabi tidak sampai tergoda, tidak sampai terfitnah seperti Zulaikha dan kawan-kawannya tergoda dan terkena fitnah dari ketampanan Nabi Yusuf alaihi assalam. Begitu. Jadi kalau gantengnya Nabi, jauh lebih ganteng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, bab pertama yang dimulai oleh Al-Imam At-Tirmizi adalah bab yang menerangkan tentang postur tubuh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis pertama. Beliau mengatakan, akhbarana, aku diberitahu oleh siapa? Oleh gurunya, Abu Raja Qutaibah bin Sa'id. Abu Raja gurunya mengatakan, an Malik bin Anas, dari Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Al-Malikiyah. Imam Malik bin Anas dari siapa? An Rabi'ah, dari gurunya Rabi'ah. Ini orang-orang terkenal semua. Rabi'ah dari gurunya Anas bin Malik, sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi'ah mendengar Anas bin Malik, sahabat Nabi, berkata, apa kata Anas bin Malik? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Ini sifat pertama untuk Nabi di dalam hadis Anas bin Malik. Kata Anas, Nabi Muhammad SAW itu memiliki tubuh yang tidak terlalu tinggi, juga tidak pendek. Itu tubuh Nabi. Jadi panjangnya dulu, tingginya dulu. Tidak terlalu tinggi sehingga kita merasa aneh. Kadang kan kalau nyingok ketinggiannya ngeri pula nyingoknya. Bahkan bisa sampai itu orang ada keanehan, ada lainnya. Ini tidak. Nabi tidak terlalu tinggi, juga Nabi tidak pendek. Beliau itu sedang. Tapi ada yang aneh, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau duduk atau jalan dengan orang yang tinggi, itu orang tingginya masih di bawah tinggi Nabi besar Muhammad. Itu sahabat juga geleng-geleng. Misalkan standar untuk tingginya di zaman Nabi 2 meter, misalkan Nabi 2 meter. Kalau lagi duduk sama orang biasa 2 meter. Tapi kalau ada orang datang yang tingginya 2,5 meter misalkan, masuk badannya besar tinggi, duduk samping Nabi, tetap dia di bawah Nabi. Nabi lebih besar badannya. Padahal badan Nabi cuma 2 meter. Ini orang 2,5 meter. Tapi ketika duduk bareng Nabi atau jalan bareng Nabi, itu Nabi lebih tinggi. Ini sahabat menyaksikannya sangat jelas sekali. Ketika orang ini udah misalkan ada persimpangan, orang ini ke kiri, Nabi lurus, itu standar lagi. Tapi bukan artinya seperti karet, jangan kita cak karet tinggi naik turun, tidak. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ulama mengatakan ini tanda bahwasannya sebagaimana syariat Nabi, syariat yang paling atas, ajaran Nabi, ajaran yang paling atas, begitu juga postur tubuh Nabi tidak ada yang bisa lebih tinggi dari beliau. Beliau itu yang paling atas pokoknya. Segala-galanya di paling pucuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau tidak pendek, beliau tidak terlalu tinggi, sedang. Tapi kalau ada orang yang lebih tinggi dari beliau, orang itu kalau di samping Nabi pasti di bawah Nabi tingginya. Lebih tinggi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk tanda bagaimana Allah mengagungkan Nabi. Kita siap-siap kalau dalam dengar hal yang berkaitan dengan Nabi, kita siap-siap harus dengar, oh luar biasa Allah sama Nabi. Kasarnya alangkah berlebihannya Allah kepada Nabi. Memang begitulah Allah. Untuk Nabi di postur tubuh saja Allah tidak rela ada yang lebih tinggi dari Nabi. Itu harus kita ambil. Jadi bukan oh apa hikmahnya, kata hikmahnya wong dak pacak ninggi Nabi, tidak. Ini Allah ingin nyampaikan pesan ke kita bahwasanya di postur tubuh dak katik yang boleh lebih meninggi daripada kekasihku Muhammad, apalagi masalah yang lain. Nah, jadi Allah itu sangat cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Warna kulit beliau. Dan ini hadis nanti di hadis kedua, hadis ketiga ada beberapa sifat yang diulangi gitu ya. Jadi karena kitab ini kitab sanad, kitab riwayat Imam Tirmizi, hadis pertama dari Anas, hadis kedua dari Abu Hurairah. Hadis yang kedua agak mirip dengan hadis pertama, cuman ada tambahan sifat. Nah itu modelnya. Jadi sengaja disebutkan biar tambah akurat tadi. Ternyata ini hadis bukan hanya diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tapi dari Abu Hurairah juga, tapi dari Imam Ali juga, tapi dari Sayyidina Hasan juga. Nah begitu. Nah, itulah metode ulama hadis. Untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita bahwasannya kitab ini sangat akurat sekali. Aku bukan dengar dari si wong, tapi dengar dari banyak wong. Nah itu. Dan wong-wongnya ini adalah semua sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala bil abyadil ahmaq wala bil adam. Beliau warna kulitnya tidak terlalu tidak putih yang pucat, juga tidak hitam. Nabi itu bukan hitam kulitnya. Dan sekali lagi, bukan kita menghina warna kulit hitam, enggak boleh. Ini kan hanya untuk menunjukkan kelebihan Nabi. Nabi tidak kulit yang sampai pucat warnanya, tidak enak dilihat, juga tidak hitam. Apa? Musyarraban, nanti di riwayat lain disebutkan putih yang bercampur dengan kemerah-merahan. Itu warna kulit Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wala bil ja'dil qatad wala bis sabit. Rambut beliau kata sahabat Anas bukan rambut yang keribu, keriting yang kelewatan, yang kalau ditarik panjang pas dilepas balik lagi itu kan keriting yang bukan begitu, tapi bukan juga lurus, bukan lurus, itu bukan. Rambut beliau ikal, jadi antara keriting dan lurus, ikal rambut Nabi. Dan itu model rambut yang paling dipuji memang oleh orang Arab pada saat itu, yang rambutnya ikal. Jadi rambut yang dipuji. Jadi semua yang ada di Nabi itu yang paling terpuji jelas. Jadi Allah ciptakan Nabi dengan sifat-sifat yang paling terpuji. Kalau kita pengen tahu warna kulit mana yang paling mulia, warna kulit yang ada pada Nabi. Kalau kita pengen tahu rambut mana yang paling sempurna, rambut yang ada pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rambut Nabi tidak keriting yang sampai keribu, tidak juga lurus nian. Ba'athahu Allah ala ra'si arba'ina sanah. Beliau diutus oleh Allah umurnya 40 tahun. Umur Nabi ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala 40 tahun. Pas 40 tahun diutus oleh Allah. Fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Ini 10 tahun menurut Anas bin Malik. Tidak dihitung zaman dakwah yang sirron. Nabi sangat jelas, Nabi itu di Mekah 13 tahun. Karena beliau itu meninggal umur 63 tahun. Beliau diutus 40 tahun. Ulama sepakat Nabi di Madinah 10 tahun. Berarti
tinggal 13 tahun. Nabi tidak pernah tinggal tempat lain. Nabi itu Mekah, Madinah, udah selesai. Di Madinah 13 tahun. Kenapa Anas mengatakan di Mekah 13 tahun? Kenapa sahabat Anas mengatakan di Mekah 10 tahun? Maksudnya masa dakwah terang-terangannya. Karena Nabi ketika diutus sama Allah umur 40 tahun, itu beliau selama 3 tahun dakwanya sirran. Tidak di vokal sama Nabi. Tidak disebarkan terang-terangan. Dari rumah ke rumah, dari mulut ke mulut, dari kuping ke kuping, ajak-ajakan sampai ke Nabi ngajak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar nanti melihat siapa CS-nya nih, yang kira-kira nerimo ajak aku, kata Sayyidina Abu Bakar. Atau dia nolak tapi tidak ngebongkar rahasia aku. Dicarinya nian, masuklah Sayyidina Utsman, masuklah sahabat Zubair, masuklah Thalhah bin Ubaidillah, masuklah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua masuk Islam dari ajakan Abu Bakar As-Siddiq. Diam-diam dakwah lagi. Itu ma'asyiral hadirin selama 3 tahun. Jadi Nabi itu tidak langsung Allah utus besoknya langsung nyerit-nyerit di tengah. Tidak. Ada tertibnya kan. Jadi kalau kita mengikuti jalan dakwah Nabi, kita pasti akan punya sifat pertama sabar dan tidak terburu-buru. Nabi ini Nabi, kurang apa Nabi ini? Dibantu langsung didatangi oleh Allah. Jibril selalu bersamanya. Tapi tetap beliau jalan pelan-pelan. Beliau jalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah 3 tahun jangan terang-terangan, 3 tahun tidak terang-terangan. 13 tahun di Mekah sabar mereka. Sahabat itu, apalagi setelah Sayyidina Umar masuk Islam, itu berapa kali Sayyidina Umar ngajak Nabi ngelawan. Ya Rasulullah, kita lawan mereka. Jangan galak, kita ditindas terus. Kita ini benar ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ya Umar, aku ini hamba Allah. Aku ini utusan Allah. Yang aku jalankan itu semua atas perintah Allah Subhanahu. Belum datang perintah sekarang, jangan sekarang. Jadi 13 tahun itu mereka menahan. Mereka siap mati. Sahabat Nabi ini tidak main-main. Siap mati sudah. Tidak apa-apa. Jumlah musuh lebih banyak. Siap. Tapi mereka tahan bukan karena pengecut, bukan karena maju mundur, tapi karena menunggu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi 3 tahun dakwanya secara diam-diam. Setelah 3 tahun baru diperintahkan oleh Allah untuk udah mantap. Yang di samping-samping udah mantap. Karena ini bukan urusan sembarangan, baru Nabi terang-terangan. Yang dihitung sama Anas bin Malik pas Nabi terang-terangan itu. Makanya beliau sebutkan di riwayat ini, beliau di Mekah 10 tahun, padahal aslinya 13 tahun. Beliau setelah menjadi Nabi 13 tahun di Mekah. Wa tawaffahu Allah ala ra'si sittina sanah. Beliau meninggal di umur 60 tahunan, yaitu 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 sya'ratan bayda. Dan selama ketika beliau meninggal, di rambut dan di jenggot beliau itu tidak ada sama sekali uban kecuali 20 uban. Bukan artinya uban dah bagus. Yang udah punya uban jangan Nabi kasih uban di temin langsung dah perlu. Uban itu nur, cahaya dari Allah. Uban cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk Nabi beda kasusnya. Kenapa? Karena pertama, Nabi itu adalah pemimpin. Nabi adalah pemimpin. Biar tambah mantap, ubannya sedikit. Yang kedua, alasan yang kedua, karena biasanya orang yang sudah beruban, kalau sama bini sama-sama beruban tidak masalah. Dia beruban, bininya juga udah beruban. Salah. Ini tidak. Nabi itu kan istrinya 9 yang masih hidup sampai beliau meninggal. 2 meninggal sebelum Nabi. Total 11. 9 istri Nabi, muda-muda. Sayyidah Aisyah ketika Nabi meninggal 18 tahun. Siti Sofiyah ketika dinikahi sama Nabi di tahun ke-6 17 tahun umurnya. Juwairiyah ketika dinikahi sama Nabi 25 tahun atau 24 tahun. Romlah 27 tahun. Jadi istri Nabi itu betul janda semuanya kecuali Aisyah, cuman bukan janda tua.
Yang paling tua itu Sayyidah Khadijah, istri Nabi. Setelahnya Sayyidah Saudah. Setelahnya Sayyidah Zainab dan Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika dinikahi sama Nabi 35 tahun. Masih belum tua 35 tahun. Masih muda. 35 tahun. Jadi salah kalau kita katakan Nabi istrinya janda-janda tua. Itu salah. Salah. Karena pernah ada yang ngomong begitu. Kalau kamu anak poligami, alasannya pengen ngikut sunnah Nabi, poligami lah dengan janda-janda tua. Nah, itu salah. Jadi kita tidak menafikan, silakan yang mau poligami dengan janda tua. Cuman jangan dinisbatkan ke Nabi. Karena kalau dinisbatkan ke Nabi itu urusannya bukan ente sama dia, tapi ente sama semua umat. Salah. Langsung kita telah out itu. Ternyata tidak semua, 1-2 cuman yang janda tua. Itu pun 40 tahun Sayyidah Khadijah. Ummu Salamah 35 tahun. Yang lainnya di bawah 30 tahun, ada bahkan janda yang di bawah 20 tahun. Sayyidah Sofia tadi, beliau sendiri yang mengatakan, aku ketika dinikahi sama Nabi umurku 17 tahun. Nah, jadi salah kalau kita ngomong istri Nabi janda-janda tua, itu salah. Hati-hati, disebutkan omongan tua itu tidak pantas untuk istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk orang yang punya istri muda-muda seperti itu, kalau beruban, kaget bininya nyingoknya tidak demen. Ya kan? Laki aku lah tua, bininya masih muda, masih segar. Dan orang yang tidak suka dengan apa yang ada pada diri Nabi, itu dapat murka dari Allah. Kalau bini kita tidak demen nyengok uban kita, talaklah, tidak dapat dosa dia. Tapi kalau istri Nabi tidak suka dengan apa yang ada pada diri Nabi besar Muhammad SAW, tidak perlu mereka ngomong, hati mereka berdetak itu Allah yang melihat, Allah yang marah, Allah yang murka. Karena Allah sayang kepada istri-istri Nabi dan Allah sayang kepada Nabi besar Muhammad SAW, Allah tidak mau murka kepada mereka, sehingga uban Nabi tidak banyak. 63 tahun tidak sampai 20 uban dari rambut dan jenggot Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, itu alasannya. Dan ini bukan cerodean sahabat. Oh, cerodean yang sahabat ngitung uban Nabi. Bukan cerodean. Ini termasuk tanda cinta mereka kepada Nabi dan tanda cinta mereka kepada kita. Biar kamu tahu, woi, kata sahabat. Biar kamu tahu, Nabi kamu tuh pas meninggal ubannya tidak sampai 20 ekor. Nah, ini termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Karena kita memiliki sahabat-sahabat yang sangat perhatian kepada kita, sangat perhatian dengan sifat-sifat Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan, kalau anak kita uban bapak kita berapa, tidak tahu kita. Uban yang banyak di jenggot apa di rambut, tidak tahu kita. Kan begitu. Uban ibu kita tidak tahu. Oh, Nabi uban, ibu kita tidak tahu kita. Tapi sahabat yang ada pada Nabi itu mereka perhatikan luar biasa, tidak luput dari pandangan mereka. Uban ini. Jadi jangankan sunnah siwak, Nabi pernah sholat apa Nabi amal apa uban itu mereka tahu. Nah, jadi tidak ada yang berlebihan kalau berkaitan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nak qasidah 2 jam, 3 jam, kita nak maulid sampai tengah dalu, kita nak habis-habisan tiap malam maulid Nabi Muhammad, itu tidak berlebihan. Kenapa? Karena yang dipuji adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis pertama. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari hadis pertama tersebut, sehingga ta'alluq kita bertambah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna